Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terus perhatikan dalam teori-teori konspirasi kadang-kadang ada namanya hypersemiotik. Ini saya jelaskan dulu ketika membahas Umberto Eco, boleh dicek di ngaji filsafat. Jadi hypersemiotik itu cara menciptakan tanda yang sifatnya hyper itu melampaui realitas. Ada yang model pseudosain. Pseudosain itu hanya melihat sebagian kecil tapi disimpulkan semuanya. Hanya melihat orang ini pernah bohong, ini lo buktinya. Tapi terus kita simpulkan keseluruhan hidupnya pasti dia pembohong. Hanya melihat 1-2 orang Islam yang melakukan teror, terus disimpulkan semua orang Islam teroris. Ini namanya pseudosain. Kadang-kadang jadi bahan untuk teori konspirasi. Buktinya mana? Diambil sebagian kecil saja yang sesuai kepentingan tadi. Ada jenis kedua. Jenis kedua false sign. False sign itu tanda yang palsu. Tujuannya apa? Menutupi kenyataan. Biasanya orang mencontohkan false sign itu kalau rambut saya putih, terus tak semir merah. Begitu disemir merah kan putihnya hilang. Orang anggap saya, wah Pak Faiz gaul nih. Dianggapnya saya sedang gaul. Padahal itu nutupi rambut putih. Ini namanya menutupi realitas dengan realitas yang lain. Persis ketika orang ditanya, Pak, kok yo melakukan ini toh Pak, kebohongan ini. Alah ngapain sih bahas kebohongan saya? Itu loh ada kasus besar-besar korupsi macam-macam. Jadi seolah-olah kesalahannya itu tidak usah dilihat. Ada banyak kesalahan besar yang lain. Ini cara berpikir false sign. Jadi menutupi realitas dengan realitas yang lain. Itu yo persis kayak kalian. Mungkin ada ya Pak, pingin buang angin kok di tengah orang banyak, biar tidak kelihatan kamu batuk. Oh, kok batuk? Oh, itu kan ada itu bareng padahal. Nah, akhirnya kan tidak kedengaran. Yang kedengaran suara batukmu. Nah, nanti kalau ada temanmu tanya kok batuk, false sign. Jadi ini sedang bikin tanda palsu biar aslinya tidak ketahuan. Ya, terus ada namanya recycle sign. Recycle sign itu data lama. Tapi karena kita perlu, padahal tidak relevan, kita pakai lagi sekarang. Saya pernah itu ada di medsos itu. Ini peristiwa kecelakaan di Afrika. Ada gambar mayat bergelimpangan. Tapi terus dikasih caption, inilah kekejaman tentara. Ini namanya recycle sign. Tidak tentang itu sih, tapi dipakai sebagai ilustrasi tentang itu. Daur ulang data untuk kasus, ruang, dan waktu yang berbeda. Ada lagi namanya superlative sign. Superlative sign itu ya tanda yang berlebihan. Itu seperti dramatisasi tadi. Tidak seheboh itu, tapi dibikin sangat heboh. Ini yang disebut hypersemiotik dalam teori konspirasi. Cara meramu sehingga lahir teori konspirasi. Kadang-kadang pakai pseudosain, kadang pakai false sign, kadang pakai recycle sign, superlative sign, dan lain sebagainya. Lanjut. Ini mungkin terakhir ya. Tapi terus gimana Pak kalau saya berhadapan dengan orang yang mengagungkan teori konspirasi? Di salah satu sumber saya sebutkan diam saja. Tidak usah diajak debat. Tidak ada selesainya. Mungkin ada orang yang masih percaya bumi datar. Mungkin ada orang yang macam-macam kan teori konspirasi tadi. Termasuk konspirasi COVID, konspirasi ini itu. Mereka yang sangat yakin dengan teori konspirasinya ya sudah.
Jangan capek-capek meladeni debat mereka. Kenapa sulit? Kenapa kita jangan capek? Yang pertama, cara berpikirnya tidak memungkinkan untuk berdebat. Kenapa begitu? Yang pertama, cara berpikir mereka itu spekulatif. Spekulatif itu kira-kira. Bisa iya, bisa tidak, tapi mereka sudah memastikan iya. Ini yang sulit. Kalau ditanya buktinya ya sulit. Jadi spekulasi itu kan masih kayak kita membahas yang gaib-gaib itu loh. Kalau tiba-tiba saya bilang di sudut masjid sana ada perempuan, itu kan memang ada. Ya misalnya, itu kan kamu sering nonton yang horor-horor itu ya. Minggu depan kita bahas itu supernaturalisme. Jadi di sudut sana, itu, ketika saya bilang begini, itu kan bukti faktanya sulit. Kamu bisanya ya spekulasi-spekulasi, wong kamu ndak bisa lihat langsung. Barang spekulasi itu ndak bisa diperdebatkan. Kenapa? Faktanya ndak ada, hanya kira-kira. Kamu tidak bisa kan membantah orang yang berspekulasi. Misalnya saya membaca beberapa kitab kemarin menarik, ada dari Pakistan yang isinya panasnya neraka itu sekitar sekian juta derajat Celcius berapa gitu. Jadi ngukurnya dari mana ya kok bisa tahu? Itu pasti kalau bahasa Jawa dengan otak adik gaduk terus berspekulasi. Ini kan kita bantahnya susah. Mau bilang tidak, terus kalau ditanya lah menurutmu berapa, ya jawabnya ya susah. Jadi nalar seperti teori konspirasi ini isinya spekulasi. Jadi perdebatan tidak akan selesai. Biasanya ujungnya ya sudah tergantung keyakinan masing-masing. Akan begitu. Lah terus ngapain tadi kamu habis waktu, habis tenaga untuk debat? Yang kedua, cara menyikapi datanya beda. Mereka ini cara berpikirnya tertutup. Bahwa pikiranku pasti benar. Ketika tertutup, kalian beri bukti apa saja, mereka tidak akan menerima. Kecuali buktinya mendukung kebenaran mereka. Bahkan nanti ada kelompok pengagum teori konspirasi tertentu yang menganggap ilmuwan-ilmuwan di dunia ini sebenarnya berkonspirasi untuk menghadirkan kepalsuan-kepalsuan. Kecuali 1-2 yang mengikuti kita, itu ilmuwan sejati. Yang lain tidak sejati semua. Nah ini cara memperoleh informasinya seperti ini ya sulit. Menghadapi orang tertutup kan kita tidak bisa mendebat. Orang itu bisa berdialog, berdiskusi, berdebat kalau sama-sama terbuka. Kalau sudah tidak bisa diubah, kalau sudah pakai level pokoknya, tidak usah capek-capek berdebat. Pokoknya harus ini, pokoknya harus itu, ya sudah. Yang terakhir, aspek psikologi. Ya, sederhananya aspek psikologi itu begini. Daripada kalian capek-capek berdebat, sing waras ngalah. Itu kayak kemarin ya, wani ngalah itu. Kadang-kadang memang sampai di titik itu. Karena mereka ini secara psikologi, mereka ini merasa benar, hebat. Orang yang tidak setuju mereka itu orang yang tidak tahu, orang yang tertipu. Ya sudah, kalau mentalnya kayak gini kan kita ngomong apa saja kita dianggap itu kalimatnya orang yang tidak tahu, kalimatnya orang yang tertipu. Menghadapi orang seperti ini ya berat. Makanya ya wis monggo sajalah sesuai keyakinan masing-masing. Pada akhirnya begitu. Sampai dia terbuka dalam arti yuk siap menerima data baru, menerima fakta baru, siap diyakinkan, tidak merasa dirinya satu-satunya yang benar dan lain sebagainya. Jadi yang terakhir ini untuk menyelamatkan kita juga biar tidak capek. Karena kadang-kadang kita itu kan sering, apalagi yang muda-muda, sok panasan kan, ada gini, wah dibantah terus kamu
gegeran di komennya Facebook, komennya Twitter, tidak selesai-selesai. Ya wis lah, monggo kan gitu saja sudah. Biar kalian tidak terlalu capek. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.